Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulul karim. Amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah, tidak lupa ya, kita senantiasa panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, di momen bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi keinginan hambanya yang mulia, Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memohon kepada Allah agar kemudian menjadikan arah kiblat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke arah Masjidil Haram. Ini tidak lain dan tidak bukan karena di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya itu senantiasa mengejek Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa seolah-olah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki arah kiblat. Ya, karena memang waktu itu ketika beliau salat, beliau menghadap ke arah Masjidil Aqsa yang itu diklaim menjadi miliknya orang-orang yang telah diberi ahli kitab. Maka di momen bulan Rajab, kira-kira 16 bulan setelah peristiwa hijrah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi keinginan dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejak saat itulah berpindahlah arah kiblat dari Masjidil Haram, berpindah arah kiblat dari Masjidil Aqsa yang berada di Palestina menuju ke Ka'bah yang ada di Mekah, Masjidil Haram. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika berada dimanapun kita berada, ketika ingin bersujud, ketika ingin ruku, maka hadapkanlah diri kita ke arah Masjidil Haram. Dan ini sekaligus menjadi pembuka bagi kita ya, untuk menghilangkan keraguan-raguan di dalam diri kita bahwa agama yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW itu sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi kebaikan bagi kita umat manusia. Betapa tidak ketika ada orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya mengatakan bahwa kebaikan itu adalah ketika menghadap ke arah timur dan menghadap ke arah barat, ya, sebagaimana mereka kemudian beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Ya, bukanlah kebaikan itu semata-mata ketika kita itu hanya menghadapkan wajah kita itu ke arah timur atau ke arah barat ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin membuka ya, ingin memberikan jalan kepada kita bahwa klaim mereka tentang kebaikan ketika mereka menengadahkan, ketika mereka menghadapkan wajah ke arah timur dan barat, itu bukanlah kebaikan yang sebenar-benarnya. Apalagi ketika mereka melakukan itu bukan karena mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ada ajaran yang sempurna yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian ingkar dengan apa yang dibawa oleh
Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Akan tetapi yang dinamakan dengan kebaikan itu bagi siapa saja yang mereka itu percaya kepada Allah, bagi siapa saja yang mereka itu percaya dengan adanya hari akhir. Ya. Artinya apa? Sahabat yang dimuliakan Allah, ketika mereka mengatakan mereka telah diberi kitab oleh Tuhan mereka, namun kemudian mereka sengaja menyembunyikan sebagian dari isi kitab mereka dan kemudian menampakkan sebagian isi yang lain. Artinya ketika mereka ingin melaksanakan perintah dari Tuhan mereka, ketika perintah itu bisa mendatangkan keuntungan dan kemanfaatan pribadi, mereka tunaikan perintah itu. Tetapi ketika perintah itu dirasa memberatkan dan apalagi sampai membuat diri mereka rugi gitu, maka mereka tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pun juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan bentuk larangan yang tegas kepada mereka, mereka meninggalkan sebagian larangan tapi masih mengerjakan sebagian yang lain. Karena apa? Karena ternyata ketika mereka masih memilih mengerjakan larangan, karena mereka menganggap bahwa larangan itu bisa mendatangkan kemanfaatan, larangan itu bisa mendatangkan keuntungan terhadap diri mereka. Padahal sahabat yang dimuliakan Allah, setiap apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu karena kebesaran Allah pasti ada kemanfaatan, pasti ada kebaikan yang Allah munculkan atasnya. Tetapi ingat, kemanfaatan yang dimunculkan itu pasti lebih sedikit daripada keburukan yang ada, ya. Kemanfaatan yang ada dari apa yang telah dilarang oleh Allah itu lebih sedikit daripada kemudaratan yang telah Allah tetapkan atas larangan itu. Jadi bagaimana kemudian kita itu mengatakan bahwa kami mengambil sebagian apa yang ada di dalam kitab, tapi kemudian kami menolak yang lainnya, ya. Kami mengerjakan sebagian perintah, tapi kemudian kami tinggalkan sebagian perintah yang lain. Kami menolak larangan sebagian, tapi kami kerjakan sebagian larangan yang lain misalnya. Tentu Islam tidak pernah mengajarkan yang seperti itu, sahabat yang dimuliakan Allah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa kebaikan itu adalah ketika kita menjadikan keimanan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi pondasi atas aktivitas yang kita lakukan. Bukan lagi kemudian kita itu memilih perintah atau meninggalkan larangan sesuai dengan syahwat kita. Ketika kita anggap perintah itu tidak menguntungkan dalam tanda kutip bagi kita, maka kita tinggalkan perintah itu. Kita tutup kitab itu, kita sembunyikan isi di dalam kitab itu dengan serapi-rapinya, seolah-olah Allah tidak pernah memerintahkan perintah itu misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya juga demikian. Ketika Allah melarang sesuatu dan larangan itu ternyata menguntungkan bagi kita, maka kemudian kita tunaikan, maka kemudian kita kerjakan. Sementara larangan yang tidak mendatangkan kemanfaatan bagi kita, kita simpan, kita tutup. Ini bukan karakter seorang mukmin. Karena seorang mukmin itu adalah mereka yang menjadikan perintah dan larangan Allah, dan mereka yakin, percaya bahwa kelak di hari akhirat apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan di dunia, apapun itu aktivitasnya, kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita itu berani mengatakan bahwa Allah mengajarkan kepada kita salat, Allah mengajarkan kepada kita saum di bulan Ramadan, Allah mengajarkan kepada kita menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci, tetapi di saat yang bersamaan kita mengatakan bahwa kita boleh meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam urusan jujur dalam berdagang misalnya, ya. Kita kemudian boleh mengatakan kita itu boleh meninggalkan menutup aurat misalnya. Kita di dalam kehidupan umum, ya, kita boleh misalnya memakan harta riba misalnya. Bukan. Kalau seperti itu realitasnya, faktanya, saya khawatir sebagaimana laknat Allah kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, ya,
bahwa mereka itu telah dilarang ya untuk menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam kitab suci mereka, tapi toh mereka tetap menyembunyikan. Dan justru yang terjadi keburukan. Yang terjadi Allah akan timpakan atas mereka musibah. Allah timpakan kepada mereka sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi atas diri mereka. Apa? Keburukan demi keburukan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keteguhan iman, Islam dan ihsan atas diri kita. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.